Dengan begitu nanti insya Allah kampung-kampung kita menjadi kampung yang bersih. Ibu bapak, selamat bertugas, selamat menjadi contoh, selamat menjadi pionir. Tunjukkan kepada semua 22 kampung ini menjadi kampung percontohan bagi masa depan dan Indonesia yang lainnya. Selamat bertugas. Nanti kapan-kapan saya mampir di kampung bapak ibu, tapi mampirnya mendadak ya, mampirnya mendadak. Pokoknya tahu-tahu nanti saya lihat, nanti saya minta daftarnya, kapan-kapan saya mampir, saya lihat, nanti saya lihat sidak bersih nggak nih gitu ya. Kalau pada bersih-bersih jam berapa? Kalau gitu sebelumnya datangnya sebelum dibersihin. Baik bapak sekalian, itu saja dari saya. Terima kasih, salam untuk warga semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya nanti. Selamat pagi, selamat pagi. Boleh tuh, PKK nih ya. Apa kabar PKK? PKK Jakarta itu ini kode komunikasi PKK, langsung nyambung. Yang saya hormati Pak Asisten Pembangunan, Kepala Dinas. Ya, sekarang kita di sini berkumpul sama-sama. Bapak Ibu memulai sesuatu yang baru. Di Jakarta ada lebih dari 2000, persisnya RW berapa Bu? 2927 RW seluruh Jakarta yang berkumpul di sini hari ini 22. Jadi jumlahnya masih kecil. Tetapi jangan pernah remehkan yang kecil itu. Jumlah yang 22 ini adalah yang pertama. Dan yang pertama itu tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Karena yang berikutnya adalah yang kedua, Bu. Tidak bisa dibilang yang pertama lagi, tidak bisa. Pertama itu ya cuman sekali. Yang pertama ini kita memulai sebuah gerakan baru untuk mengelola sampah di ibu kota. Mindsetnya mau diubah. Ibu bapak semua yang di sini mudah-mudahan masih ingat rumah-rumah zaman dulu. Ingat gak rumah zaman dulu? Ingat. Kamar mandinya di mana, Bu? Luar, jauh bener kamar mandinya. Betul gak tuh? Kan kira-kira di situ tempat buang-buang kan, bukan? Ditempatkan di belakang, jauh, gelap pula. Kalau malam mau ke sana minta dihanterin, iya kan? Temenin dong mau ke belakang. Nanti malam minta ditemenin kakaknya, adiknya, betul gak sih kan?
Itu dulu. Hari ini kamar mandi di mana lokasinya, Bapak Ibu? Banyak yang di kamar. Iya nggak? Di kamar ada kamar mandi, masya Allah. Nggak perlu diantar lagi, bukan? Betul? Tapi kan sama, itu tempat buang-buang, bukan? Dulu di ujung sana, pokoknya yang penting dibuang, yang penting tidak kelihatan lagi, yang penting tidak kecium, yang penting nggak kelihatan, betul? Hari ini di dalam kamar ada kamar mandi, betul kan? Nah, sekarang Bapak Ibu sedang membuat sejarah. Deh, nanti kira-kira beberapa dekade lagi, nanti ada gubernur yang ngobrol di sini, ngomong sama generasi baru. Ingat nggak? Dulu kalau buang sampah di Jakarta di mana? Di Bantar Gebang, betul? Pokoknya kita kumpulin sampahnya, terus kita kirim ke Bantar Gebang. Pokoknya kita nggak mau lihat, taruh di sana. Mirip seperti rumah-rumah kita zaman dulu, betul? Jauh dibuang. Apakah diolah? Tidak. Hari ini kalau lihat pembangunan kamar mandi, ada kamar mandinya, ada pengolahannya, betul nggak? Keluar dari situ airnya sudah bersih, bisa dimasukkan ke tanah dengan baik. Itu yang akan kita kerjakan hari ini. Itu yang akan kita ubah di Jakarta sekarang. Pengolahan sampah itu dikerjakan dari mulai selesai digunakan barangnya, lalu muncul namanya residu, sisa. Sisa itu bisa disebut sampah. Sebetulnya sisa dari satu kegiatan adalah material untuk kegiatan berikutnya, betul tidak Mas? Material bisa digunakan. Hanya karena kita tidak menggunakan, maka kita sebut sebagai sampah. Bapak Ibu, ini ada naskah nih. Naskah ini ketika saya lagi baca tidak disebut sampah, Bapak Ibu, ya. Selesai dibaca, ditaruh di sana, disebutnya sampah. Udah selesai nih, barangnya masih sama. Nah, sekarang yang kita sedang lakukan di Jakarta adalah perubahan mindset. Bukan sekedar kelihatan bersih, bukan kelihatan rapi, tapi mau mengubah perilakunya. Yang membuang sampah itu siapa, Ibu Bapak? Kita. Dan kita semua harus mulai, prinsipnya kalau dalam pengelolaan sampah itu 3R, ya kan? Apa? Reduce, reuse, recycle. 3R nih mau dipakai. Nah, saya berharap Ibu Bapak menjadi garda terdepan di dalam mengubah mindset seluruh masyarakat di 22 RW pertama yang akan dicatat dalam sejarah Jakarta sebagai RW awal perubahan mindset kita. Jadinya nanti Bapak Ibu sekalian, tempat-tempat Bapak Ibu harus bisa jadi contoh. Sanggup tidak? Bisa tidak? Bisa, harus bisa. Tempat-tempat ini nantinya Bapak sekalian, kita berharap prinsip 3 itu muncul. Jadi bukan lagi sekedar dikirim ke Bantar Gebang. Makanya tadi saya katakan, mungkin beberapa dekade yang akan datang akan ada misalnya gubernur di sini yang cerita lagi. Dulu di Jakarta itu pokoknya sampah asal dibuang. Sekarang kita sudah membangun tempat pengolahan sampah di Sunter. Sampahnya dikirim ke sana, akan diolah menjadi energi listrik. Tapi kita tidak mau seperti sekarang asal semuanya dikirim. Harus ada proses dari mulai penggunanya sampai ke ujung. Jadi Bapak sekalian, yang kita akan kerjakan sama-sama itu bukan sekedar kegiatan biasa. Ini adalah mengubah sejarah, mengubah perjalanan masyarakat di Jakarta. Dulu yang kita lakukan adalah sampai sekarang nih, pokoknya yang penting petugas sampahnya sebanyak mungkin. Silahkan membuang sampah di mana saja, kapan saja, dan pemerintah akan mengambil sampahnya di mana saja, kapan saja. Namanya pasukan oranye sama petugas-petugas sampah. Kita tidak ajak masyarakat mengurangi, tidak. Silahkan Anda buang di mana saja, kami sapu tiap hari. Jakarta kelihatan bersih, bisa. Apakah berubah perilaku warganya? Tidak.
Bapak Ibu kalau naik kereta api bawah tanah tuh MRT, bisa nggak nyari tempat sampah di situ? Nggak ada tempat sampah. Tidak ada tempat sampah. Suatu ketika naik salah seorang menteri ikut sama saya ikut, terus dia protes, Pak Anies, nggak ada tempat sampahnya di sini, kurang tempat sampahnya. Saya cari-cari nggak ketemu. Jadi saya jawab, Bu, bukan nggak ada tempat sampah, tapi bukan kurang, tidak ada tempat sampah. Maksudnya ya sampahnya dikantongin, dibawa, masukin ke tas. Bener juga ya. Oke, kalau gitu nanti saya kasih tahu semua orang. Di kantong saya kurangi jumlah tempat sampah itu. Jadi begitu kita sadar ini adalah barang ini nih yang saya pakai sekarang itu bisa saya lempar di mana saja, tapi bisa saya atur, bukan? Ada tempatnya, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak, mana yang metal, mana yang gelas, mana yang plastik. Betul ya Mas sekalian? Itu adalah perubahan mindset. Masyarakat modern bisa melakukan itu. Dan mari kita tunjukkan 22 RW ini contoh masyarakat modern Indonesia. Dan itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita bisa belajar, lalu kita bisa melakukan perubahan. Nah, tadi Bu Ferry cerita tentang ibu-ibu PKK yang sudah banyak melakukan. Kita ingin perbanyak, Ibu Bapak sekalian, banyak di sini yang sudah menjadi pelopor pengolahan residu. Ini saya berharap contoh-contoh itu kita gaungkan lebih banyak lagi. Kita harus saling belajar, karena tidak ada yang paling tahu, yang ada adalah saling belajar. Jadi saya berharap nantinya dari teman-teman Bapak Ibu sekalian Samtama, apa tadi kepanjangannya? Sampah tanggung jawab. Udah apa belum? Sampah tanggung jawab bersama. Jadi insya Allah kita nantinya bisa jadi contoh, bukan hanya 2.900 RW. Saya malah berharapnya contoh se-Indonesia. Boleh tepuk tangan. Jadi ini semuanya kita mengolah sampahnya. Jangan sekedar dilempar begitu saja. Ini kita alami kalau ibu-ibu bapak datang ke kota-kota maju lainnya, nanti akan menemukan bagaimana seluruh masyarakat mengurus sampahnya. Bukan hanya diurus oleh pemerintah, karena yang membuang sampah adalah kita semua. Nah, saya ingin sampaikan terima kasih pada semua yang terlibat. Saya betul-betul ingin sampaikan terima kasih. Ini bukan basa-basi, karena ini adalah sebuah perubahan yang sangat mendasar. Dan ibu-ibu bapak semua yang menjadi Laskar Samtama dan kampung-kampung Samtama, saya berharap ibu bapak rumuskan kriteria kampung yang menurut ibu bapak layak disebut sebagai kampung yang bersih. Nanti pasti ada dari pemerintah, tapi ibu bapak tambahin sesuai dengan kondisi di kampung bapak ibu sekalian, sehingga setiap orang tahu, oh ini yang disebut dengan bersih. Bapak ibu sekalian, saya ingin sampaikan di sini disebut sebagai kekecewaan dan apa yang disebut sebagai kebahagiaan. Kenapa sih orang itu kecewa? Kenapa sih orang itu bahagia, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak jawabnya? Kenapa saya kecewa? Kenapa saya puas? Puas dan kecewa, gitu aja. Apa yang membuat seseorang puas dan apa yang membuat seseorang kecewa? Kenapa? Nah, bagus. Namanya siapa, Bu? Caca. Caca dari mana? Caca dari Pasar Minggu. Dia jelaskan. Gini katanya. Kecewa dan puas itu begini, kata Caca nih. Bila ekspektasinya ketemu dengan kenyataan, maka puas. Tapi bila harapannya tidak ketemu dengan kenyataan, menjadi kecewa. Betul tidak, saudara? Betul.
Kalau kita berharap dan tidak tercapai, maka kecewa. Kalau kita berharap lalu tercapai, maka puas. Betul kan? Nah, saya mau omongkan soal sampah ini. Soal sampah nih soal ini. Kalau kita berharap tempat ini bersih, lalu tempat ini terlihat kotor, kita puas atau kecewa? Kecewa. Karena itu lalu kita bereskan, bukan? Tapi kalau kita tidak punya harapan buat tempat ini bersih, lihat ada sampah gimana? Ya biasa aja. Wong kita tidak pernah punya harapan tempat ini bersih. Kenapa kalau lihat sampah banyak orang diam saja? Karena dia tidak punya harapan tempat ini bersih. Karena itu tadi saya minta di tiap-tiap kampung tuliskan harus seperti apa supaya inilah yang menjadi harapan kita. Inilah yang harus kita capai. Kalau itu tidak tercapai, kita usahakan untuk bisa tercapai. Dengan begitu nanti insya Allah kampung-kampung kita menjadi kampung yang bersih. Ibu bapak, selamat bertugas, selamat menjadi contoh, selamat menjadi pionir. Tunjukkan kepada semua 22 kampung ini menjadi kampung percontohan bagi masa depan dan Indonesia yang lainnya. Selamat bertugas. Nanti kapan-kapan saya mampir di kampung Bapak Ibu. Tapi mampirnya mendadak ya. Mendadak. Mampirnya mendadak. Pokoknya tahu-tahu nanti saya lihat. Nanti saya minta daftarnya. Kapan-kapan saya mampir, saya lihat. Nanti saya lihat sidak bersih nggak nih, gitu. Ya. Kalau pada bersih-bersih jam berapa? Kalau gitu sebelumnya. Datangnya sebelum dibersihin. Baik Bapak sekalian, itu saja dari saya. Terima kasih. Salam untuk warga semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum.